Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau ngebajak channel YouTube-nya Pribadi Mumpuni Adi. Saya di sini ibu dari anak-anaknya. Kami satu alumni waktu S1 di Fisika ITB, dan ini Bapak Pribadi. Kita di sini akan membicarakan apa, Pak? Terkait dengan beasiswa ke luar negeri. Beasiswa ke luar negeri. Emang Bapak kemana? Jadi waktu itu saya itu sempat dapat beasiswa untuk studi lanjut S2 ke Jepang. Jepang. Jadi kami ini S1-nya di Fisika ITB, lalu S2 Pak Pribadi suami saya ke Jepang, terus saya ke Korea. Kita kali ini akan cerita fokus ke gimana sih caranya mendapatkan beasiswa pemerintah Jepang untuk khususnya anak Indonesia ya? Bisa dibilang begitu sih. Oh, apa sih namanya, Pak? Kalau bahasa Inggrisnya sih MEXT ya. MEXT atau beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaannya Jepang, atau sering terkenal itu namanya Monbuso lah, beasiswa Monbuso. Seperti itu. Penasaran kan gimana kelanjutannya? Yuk kita simak baik-baik ya teman-teman. Pertama bisa ceritakan dulu gimana sih dari S1 tuh ya kita sama-sama fisika, terus S2 kamu ngambilnya apa, S3 kamu ngambilnya apa, terus kampusnya di mana, terus kenapa mau ngambil jurusan itu dan kampus itu. Oke, jadi for your information mungkin buat para viewer ya, jadi saya sama istri saya itu lulusan fisika, kami angkatan 2008, lulus tahun 2012. Tapi di fisika ITB kita di FMIPA ya, di FMIPA itu untuk fisika itu ada 5 ya dulu ya, kita ada 5 kelompok keahlian. Nah, kebetulan kita beda nih. Saya itu di kelompok keahlian fisika nuklir dan biofisika. Nah, kebetulan lulus kan 2012 ya. Artinya sebelum lulus kan tentu harus kerjain tugas akhir, menentukan topik skripsi lah ya. Nah, tahun 2011, mungkin banyak yang tahu ya, 2011 itu terjadi suatu bencana gempa bumi di Jepang, di Fukushima. Waktu itu saya masih tingkat 3. Saya ingat banget tuh hari Jumat, lagi ngumpul nongkrong setelah Jumat tuh ada gempa di Jepang, ada live streamingnya di YouTube. Nah itu dan di situ terjadi kecelakaan nuklir. Aneh ya, justru saya pengen belajar nuklir ketika terjadi kecelakaan. Nah jadi ya karena saya juga baru tahu ternyata. Ya, Gak gitu, pernah cerita dia. Ya jadi karena ada kecelakaan nuklir, jadi tertarik kalau belajar nuklir itu gimana. Sama sebenarnya, nah ini ada yang lainnya, ini selain karena pengen belajar nuklir tadi, lainnya adalah, ini trik aja sih, salah satu cara gitu, saya tuh punya cita-cita gitu ya, untuk bisa lanjut sekolah ke S2 di luar negeri, itu adalah dengan mencari dosen pembimbing yang kira-kira punya channel ke luar negeri. Nah, kebetulan, saya tuh ketika itu kan nuklir nih, kayaknya oke. Siapa ya? Saya tuh pengen banget itu dapat bimbingan tuh namanya dari Profesor Zaki Suud. Karena beliau itu bisa dibilang ya salah satu tokoh nuklir di Indonesia dan memiliki jaringan yang luas. Jadi ya insya Allah ketika saya lamar itu bimbingan siapa? Pak Zaki. Oh tahu gitu. Jadi ada track recordnya. Nah gitu. Jadi salah satu triknya itu kalau mau dapat beasiswa mungkin kalau bisa cari dosen pembimbing ya yang mungkin punya channel yang bagus ke luar negeri. Jadi dari S1 udah ada bayangan mau lanjut kemana ya? Nah saat itu sebenarnya saya pengen lanjut aja ke luar negeri sih. Cuman karena tadi Pak Zaki ya, itu channelnya beliau itu Jepang gitu. Jepang dan kemudian itu juga di tahun yang sama ya 2011 saya punya teman itu tiba-tiba dia tuh dapat kasih info loh, saya keterima S2 di Jepang loh, padahal belum lulus gitu. Saya kaget tuh, kok bisa ya? Saya tanya, apaan tuh beasiswanya gitu. Oh ini beasiswanya di Tokyo Tech, di Tokyo Institute of Technology. Nah ternyata, setelah saya cek, oh ternyata daftarnya udah telat. Karena udah selesai, jadi dia ketika lulus langsung gitu. Ternyata bisa juga daftar di Tokyo Tech itu saat kita belum lulus, asal pakai surat expected graduation.
Jadi kita mau lulus kapan itu di expected itu bisa kalau yang belum lulus S1. Nah, karena saya udah telat, ya udah saya dalam diri gitu bilang, oh, pokoknya tahun depan jangan sampai kelewatan. Berarti Bapak nganggur dulu ya setahun? Nganggur sih karena sempat kerja juga sih. Oh begitu. Jadi sambil nunggu panggilan beasiswa, dia juga sambil kerja begitu? Betul. Terus S3-nya juga berarti di Tokyo Tech juga ya? Iya, jadi tadi kan ya, karena saya dari S1-nya ngambil tugas akhir terkait dengan nuklir, kemudian S2-nya juga ke bidang nuklir juga, gitu. Nah, jadi kebetulan, beasiswanya itu, program saya di Tokyo Tech itu, zaman saya ada namanya International Graduate Program. Jadi memang khusus beasiswa untuk mahasiswa asing. Di program khusus untuk mahasiswa asing dan bisa mendapat beasiswa. Maaf, jadi bukan program beasiswa, tapi ini adalah program semacam rekrutmen mahasiswa lah, mahasiswa asing dan bisa mendapat beasiswa. Nah, salah satunya bisa mendapat beasiswanya itu adalah dengan mengajukan beasiswa pemerintah Jepang tadi. Dan program itu yang International Graduate Program di Tokyo Tech itu ada beberapa jenis. Kebetulan saya ambil yang A ya, yang A itu untuk program yang saya ambil harus integrated master to doktor. Jadi harus nyambung. Oh, jadi habis lulus S2 langsung ke S3? S3 dan dengan mendapat ijazah S2 dan S3 gitu. Jadi wisuda dulu S2? Jadi wisuda S2 dan otomatis langsung daftar bisa langsung ke S3. Jadi integrated doktoral programnya. Dengan bimbing yang sama. Begitu. Dan itu tadi programnya itu bisa mendapatkan beasiswa. Bisa ya. Jadi memang nggak semuanya bisa dapat beasiswa itu bisa. Iya. Berarti yang internasional berarti bukan cuma orang Indonesia aja ya? Iya betul, ada dari Thailand. Max itu hanya untuk anak Indonesia? Nggak juga. Jadi yang IGPA tadi itu macam-macam. Ada teman saya ada yang dari Vietnam, ada yang dari Thailand, ada yang dari Amerika juga ada. Dan Max itu tidak khusus untuk orang Indonesia. Nah, tadi ya Max itu mungkin ya zaman saya untuk dapat beasiswa Max atau pemerintah Jepang itu ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah skemanya namanya G2G, Government to Government. Artinya kita daftar ke kedutaan Jepang di Indonesia. Dan tadi itu ya, itu tidak melulu untuk orang Indonesia. Mungkin orang Thailand bisa daftar ke kedutaan Thailand gitu ya. Itu kalau skema G2G. Dan itu skemanya itu istilahnya kita harus nunggu pengumuman dari pemerintah Jepang untuk nanti ikut seleksi gitu ya. Ikut seleksi nanti ada macam-macam lah seleksinya. Karena saya nggak ikut ya. Nah itu jadi itu skema yang pertama. Jadi G2G daftar ke kedutaan. Dan itu daftarnya mandiri ya? Bukan mandiri. Dari kampus? Bukan. Nah skema yang kedua itu ada yang sering disebut skemanya adalah U2U. Jadi U2U itu University to University. Nah biasanya untuk skema U2U itu dia harus universitas yang memang sudah punya kerjasama dengan universitas di Jepang biasanya untuk mendapatkannya. Tapi ternyata teman saya ada juga yang kayaknya universitasnya nggak punya kerjasama dengan Tokyo Tech gitu, tapi bisa dapat gitu beasiswa Max. Nah bedanya apa? Kalau G2G itu kita saingannya adalah satu Indonesia. Satu Indonesia, misalnya Indonesia punya jatah berapa, itu kita saingan. Mau program studinya apa, ya itu pokoknya saingan ya. Pokoknya jatahnya misalnya 40 gitu misalnya. 10 ya pokoknya saingan semuanya masuk. Mau program studinya bisnis, mau itu digabung dengan engineer digabung. Jadi nggak ada pemisahan. Sedangkan kalau U2U, nah ini jatah kampus sebenarnya. Jadi kampus itu punya jatah misalnya beasiswa Max berapa. Jadi kita bakal diadu dengan orang yang daftar ke kampus yang sama untuk masuk. Oh, jadi bisa dibilang peluangnya lebih besar lewat U2U ya? Bisa jadi gitu. Karena kita nggak tahu juga, karena kita saingannya internasional juga. Bisa aja dari orang luar negeri, luar Indonesia gitu ya, yang daftar, itu bisa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah jika G2G itu kan seleksinya bukan dari kampus ya, tapi lewat kedutaan. Kedutaan. Nah, itu tuh tesnya apa aja, tahu nggak? Saya kurang tahu ya tesnya karena nggak pernah ikut ya. Karena emang saya nggak niat ikut G2G ya. Tapi ya standar. Tapi kalau seleksi tentang apa yang kita mau pelajari kan? Ada. Jadi kalau biasa Jepang S2, S3 itu standar. Standarnya apa? Kita harus punya profesor. Itu standar. Mau lewat G2G, mau lewat U2G standar. Kita harus punya calon supervisor atau profesor terlebih dahulu. Jadi kita harus menghubungi profesor di luar
yang kira-kira topik risetnya menarik. Lalu kita menghubungi dulu dan profesor itu harus menyatakan saya siap menerima kita sebagai calon mahasiswanya. Sama itu, mau G7. Tapi masalah berkas juga sama sih, ada formulirnya untuk dapat max itu. Cuman seleksi berikutnya, interview lain-lain saya kurang tahu juga, karena nggak pernah ikut. Yeah. Tapi kalau U2U itu, nah pertanyaannya U2U itu kamu daftarnya ke ITB atau langsung mendaftar? Maksud aku tuh kamu nyari profesor dulu, terus Prof saya mau tertarik di bidang ini, saya dari kampus ITB misalnya, tertarik gabung lab Anda di kampus ini, tapi saya tidak punya beasiswa atau gimana sih? Oke, jadi kalau U2U ya, itu adalah kita cari profesor. Ini memang tricky ya, cari profesor. Jadi memang kita harus melihat. Kalau saya dulu karena udah tahu ya, oke, saya mau masuk bidangnya nuklir, kemudian universitas saya udah tahu, Tokyo Tech ya, Tokyo Institute of Technology. Nah ini pinter-pinternya kita adalah kita buka cari informasi. Biasanya memang ketika mahasiswa yang pengen nyari beasiswa itu biasanya terkendala adalah tidak tahu mencari informasi atau malas mencari informasi. Jadi benar-benar saya cari informasi, buka website kampusnya, cari istilahnya, dan di beasiswa Max itu juga dikasih tahu Tokyo Tech itu bahwa ini adalah list faculty ya, faculty member atau kayak dosen-dosen. Ini siapa aja, itu ada websitenya. Jadi saya browsing. Oh ini dosen ini gitu, profesor ini dia topiknya ini. Ada emailnya juga, ada kontaknya segala macam gitu. Jadi ya memang saya cari, kebetulan waktu itu saya sempat ditolak juga sama satu profesor. Jadi saya masukin satu profesor itu balasnya lama banget. Dan udah gitu ditolak. Sedangkan boleh ya, deadline-nya itu 3 hari lagi. Ngelamar ke beberapa profesor boleh ya? Nggak boleh. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Nah itu trik yang kedua, jangan melamar ke beberapa profesor secara langsung, paralel, itu nggak boleh. Harus ditolak dulu baru pindah. Oh ya kayak ta'aruf lah ya, kan nggak ya boleh. gitu. Kenapa? Karena gini, karena ujung-ujungnya nanti mereka itu, para profesor itu akan rapat. Rapat, oh nih saya ada calon mahasiswa si A, ini si profesor lain, saya si A juga gitu. Kamu nggak bakal dapat. Karena akan dirapatkan siapa yang kira-kira misalnya apalagi kalau kita ngajuin beasiswa ya, siapa kira-kira akan direkomendasikan. Jadi kalau kita ditolak, oke, pindah nggak masalah. Jadi emang harus nunggu ditolak dulu. Jadi waktu itu nunggu ditolak dulu? Iya, itu deadline-nya 3 hari sebelum harus masukin itu. Nah, ya kebetulan saya langsung gerak cepat, saya cari profesor lain gitu, ya alhamdulillah balasnya cepat, sehari langsung dibalas. Dan diterima. Dia langsung minta syarat. Tolong kirimkan skor bahasa Inggris, CV, research plan, dan lain-lain. Nah itu udah saya siapin gitu, karena saya udah tahu syaratnya apa. Makanya pentingnya adalah ketika kita mau lamar beasiswa di suatu kampus, kita harus mengetahui seluruh syaratnya apa. Jangan ngeblank. Pokoknya tidak boleh ada pertanyaan seperti ini. Apa sih syaratnya? Kalau kita udah bertanya apa itu syaratnya ke orang lain, ya, berarti kita itu gak siap. Kita nggak cocok, nggak patut juga ya dapat beasiswa gitu. Kita harus memantaskan diri dulu untuk mendapatkan beasiswa itu sendiri. Jadi jangan nanya ke siapa, apa sih syaratnya gitu, padahal di websitenya ada gitu. Jadi kita udah siapin baru lamar. Kebetulan saya memang sudah prepare itu ya, soal bahasa Inggris segala macam udah ada, research plan udah ada ya. Ketika diminta langsung kirim aja, dan cepat langsung diterima gitu. Untuk detailnya nanti ada di description box ya. Terus pertanyaan selanjutnya kan, kamu tuh fisika ITB ya, kok bisa sih mau segitu pindah S2 S3-nya teknik nuklir gitu? Kan jauh nggak sih, atau sebenarnya masih relate sama fisika? Masih sih. Karena di fisika ITB tuh ada namanya tuh kelompok keahlian namanya fisika nuklir. Cuman kayaknya aku nggak tahu sih jauh banget ataukah masih mirip-mirip. Coba kita tanya ya. Oke, jadi sebenarnya keunggulan ya, menurut saya keunggulan ya. Keunggulan lulusan fisika itu adalah bisa kemana-mana. Jadi karena istilahnya dasarnya ilmu teknik, engineering itu fisika. Betul. Jadi kalau kita mau ke teknik apa, ke teknik elektro gitu bisa, mau teknik sipil juga bisa.
ke geologi bisa, banyak kok yang tiba-tiba pindah Teman kita ke panas juga banyak bumi, yang ke minyak, S2-nya oil, tuh, and gas. Nggak di fisika lagi. Bahkan Menkes sekarang juga ke fisika. Betul, Menkes sekarang juga alumni fisika ya. Ya, jadi gampang. For your information. Gampang banget sebenarnya untuk switch ke engineering, nggak masalah. Walaupun memang kita pasti belajar lagi gitu, karena ada sesuatu hal yang dulu di S1 tidak dipelajari, di S2 perlu dipelajari banyak. Tapi kalau misalnya untuk kasus kamu berarti nggak terlalu berat untuk mempelajari hal baru, betul? Kalau saya sih, menurut saya enggak ya. Tapi misalnya mau jauh banget, kayaknya butuh effort lebih. Ya, begitu sih. Jadi kalau misalnya dari fisika mau S2 atau S3-nya nggak di fisika lagi, ke teknika atau mungkin ke social science, masih mungkin ya, karena kita juga punya senior yang S3-nya di ITB itu studi pembangunan ITB S3-nya. Ya, itu agak jauh ya. Agak jauh ya, tapi bisa ternyata. Jadi jangan putus semangat. Kalau misalnya kok ngerasa salah jurusan, enggak kok gitu ya. Itu ya semua bisa dipelajari lagi kok. Jadi tidak ada yang kata telat, insya Allah. Terus oh ya tadi ya udah ya, sekolah graduate pakai beasiswa apa tadi, Max ya atau Monbusho yang U2U untuk ini. Terus caranya gimana? Udah ya tadi dibahas ya, selintas. Terus nah ini yang penting nih, tips and triknya gimana sih buat dapat beasiswa itu? Itu nanti bisa diceritain juga besarnya berapa, apakah cukup untuk living cost, terus nge-cover apa aja itu beasiswanya? Oke. Jadi kalau tips and trick cara mendapat beasiswa, sebenarnya kalau bagi saya tuh nggak ada ya tips and triknya ya. Dan kita nggak harus ikut seminar beasiswa ya. Intinya adalah kita cari beasiswanya, kita penuhi segala persyaratan yang diminta. Sebenarnya itu sih. Nanti ketika istilahnya interview ya kita jadi diri kita sendiri lah. Pede aja gitu. Karena kalau saya U2U itu yang menentukan itu adalah profesor dan kampus. Jadi setelah tadi diterima ya, itu tuh ada interview lewat Skype gitu. Dulu itu masih zaman Skype ya. Lewat Skype, di interview ada sejam lebih lah itu buat ngobrol gitu. Ya, dan kita jujur aja gitu apa adanya. Saya nggak tahu ya nggak tahu gitu kan. Jadi nggak usah dibuat-buat lah. Dan tadi yang penting itu adalah penuhi segala persyaratannya. Misalnya diminta IELTS ya IELTS, jangan ngasih ITP gitu kan. Ya nggak lolos. Misalnya diminta bikin research plan, misalnya maksimal 2 halaman ya maksimal 2 halaman, jangan bikin 5 halaman. Pokoknya sesuai saja dengan yang pasti itu semua persyaratannya ada di web kampus ya, kan? Di web kampus atau misalnya mau ikut LPDP juga ikuti aja. Iya. Prosedurnya, syaratnya apa ya diikuti, jangan tidak mengikuti. Dan tadi masalah besar ya. Jadi beasiswa Max itu dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan ya. Jadi saya tidak menyarankan bagi kalian yang emang mau apalagi bawa keluarga gitu ya untuk memakai beasiswa Max. Kalau masih single oke lah. Tapi lebih baik kalian pakai LPDP aja. Tapi LPDP kan udah susah juga ya katanya ya. Harus punya ikatan institusi dan lain-lain gitu. Tapi ya Max itu jauh lebih kecil dibandingkan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Jadi zaman saya itu 2013 masuk ya. Itu untuk master itu 147.000 yen. Jangan ditanya berapa rupiah karena kursnya bisa beda-beda. Iya, betul. Jadi 147.000 yen itu dulu pas saya berangkat kursnya adalah 120. Dulu ya, sekitar 120 115. Itu kalau dirupiahin besar banget. 20 juta kurang ada 18 lah. Tapi nah itu kalau untuk single itu oke, hidup asal kita tidak hura-hura ya. Itu termasuk asrama juga atau? Enggak. Jadi benar-benar itu dikasih per bulan 147.000 ditransfer itu ke rekening kita. Itu terserah mau dipakai buat apa gitu terserah. Tapi yang jelas itu sudah tidak termasuk biaya kuliah. Jadi biaya kuliah udah langsung dibayarin sama beasiswanya. Termasuk buat tesis, penelitian. Nah itu nggak ada. Jadi biasa kalau dengar sih katanya kalau profesor dapat mahasiswa penerima Max itu dia dapat support dana. Tapi itu tidak dalam bentuk uang kita terima gitu. Jadi biasanya dikasih ke kampus atau dikasih ke labnya. Gitu. Jadi kita nggak bisa istilahnya nggak bisa mana jatah saya nggak bisa gitu. Yang jelas kalau living cost yang dikasih itu living cost aja. Living cost dalam bentuk uang dan tiket pesawat.
tiket pesawat sekali berangkat dan sekali pulang. Jadi yang kita dapat langsung ya. Sisanya adalah ya nggak ada gitu. Jadi kalau kita bayar rumah itu bayar sendiri. Kalau misalnya beli apa ya bayar sendiri gitu. Itu untuk S2, S3-nya? S3 nggak jauh beda, cuma naik 1.000 yen. 148.000 yen. Aku ingat. Jadi nggak jauh beda. Karena Gitu. pas S3 saya sudah di Jepang. Jadi nggak jauh. Tapi dengar tahun sekarang itu udah makin turun. Oh ya? Ya, udah kalau nggak salah udah 146 untuk S2, S3 Apalagi 147. pajaknya naik juga kan ya? Iya, katanya pajaknya 10% ya. Zaman Wow. saya tuh masih 8% Ya pajaknya. kayaknya untuk yang berkeluarga harusnya Agak berat ya. Jadi tipsnya mungkin karena saya Tokyo ya, ini Tokyo Institute of Technology dan kebetulan kampusnya di Tokyoto ya. Jadi bukan yang kampus Suzuka Kedai. Jadi ada kampus Suzuka Kedai itu kalau Tokyo Tech itu di Tokyo juga, tapi bukan Tokyo yang di tengah kota. Tapi kalau Tokyo pinggiran. Ada 3 kampus. Ada 2 kampus. Ada 3 kampus. Oh, ada 3 kampus. Ada 3 kampus. Yang utamanya di Tokyoto di Iya, ada yang utamanya tuh di Okayama. Oke. Yang di Tokyo atau lagi ada di Tamachi, atau lagi di Suzuka Kedai. Jadi ada 3 kampus. Tokyoto. Yang Okayama itu Tokyoto, dia Meguroku dia. Itunya apa namanya? Ku-nya itu Meguroku. Nah, ada lagi di Tamachi, tapi Tamachi itu kayak apa ya? Kayak lebih ke ya policy ada nanti juga saya. Ngaruh ke biaya hidup. Ya itu. Lokasi kayak gitu. Nah, makanya tadi walaupun kamu di Tokyo, jangan tinggal di Tokyo. Nah, intinya itu. Jangan tinggal di Tokyo To. Nah, Tokyo To itu kayak apa? Prefecture ya. Tokyo To tuh kayak daerah khusus ibu kota DKI lah ya. Dia juga kampusnya di Tokyoto, kita Tinggal di Yokohama. Di Yokohama. Yokohama, jauh itu. Di Kanagawa. Sejam perjalanan ya ke kampus. 45 menit lah. 45 menit pakai kereta. 45 menit udah sama jalan kaki di rumah. Udah sama jalan kaki. Ya lumayan lah ya. Ya, Bolak-balik 45 menit. Kan sejam setengah. Jam setengah. Tapi itu saving banyak karena kalau kita student, kita itu punya diskon tiket kereta. Langganan tiap bulan, bisa tiap 3 bulan, tiap 6 bulan maksimal. Jadi saya jadi nostalgia zaman-zaman. Ya. Nah itu jauh banget, maksudnya kalau dihitung ya dengan tiket perjalanan selama sebulan itu bisa beda 20.000 lah, 20.000 30.000 yen. Kalau kita maksain tinggal dekat kampus di daerah Okayama itu, makanya jadi beasiswa anggap aja 148 ya, bulatnya 50 lah. Itu bisa dibilang kalau kita tinggal di Tokyo banget, itu setengahnya lebih itu akan habis buat sewa rumah aja. Dan ingat sewa rumah itu kecil, udah gitu belum sama listrik, air, gas, internet. Gimana kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nggak tinggal di asrama kampus? Oh, kalau asrama kampus, nah ini polisinya Tokyo Tech adalah asrama kampus itu hanya boleh ditempati oleh mahasiswa tahun pertama saja, yang baru pertama kali ke Jepang. Graduate, S1. Bisa ada graduate, bisa graduate, pokoknya yang pertama kali ke yang Jepang. Pertama kali datang ke Jepang. Nyampe di Jepang. Iya. Tahun pertama di Jepang. Ya, itu bisa menempati asrama, tapi asrama juga ada yang sangat dekat kampus ya, dan rata-rata asrama itu single, gak bisa bawa keluarga. Itu ada yang sangat dekat kampus, dan di dalam kampus itu ada di asrama di Midori Gaoka, itu dekat lab saya. Itu lumayan juga sih. Kamarnya kecil, bayarnya 50.000. Tapi bener-bener dekat kampus gitu, jadi kalau mau nge-lab apa gampang. Jadi ke rumah cuma buat tidur doang. Ya. Tapi kalau dulu saya pas awal masuk itu saya asramanya di Shofu Dormitory itu di Obadai, itu lumayan jauh banget. Tapi itu asrama termurah se Tokyo Tech lah. Iya, dia pernah cerita juga. Jadi cuman bayar dulu ya itu 15.000 yen. 15.000 yen, kalau sama listrik itu palingan 17.000, 18.000. Terus udah ada mesin cuci, udah ada air, bisa bayar lagi. Buat apa? Buat nikah. Buat nikah dan ya hidup ke Korea, Jepang. gitu.